Berikutnya kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Timnas Garuda bakal menghadapi juara dunia Argentina pada FIFA Matchday 19 Juni 2023 mendatang. Bintang Argentina diumumkan masuk dalam skuad tim Tenggo ke Jakarta. Kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air. Mega bintang Argentina Lionel Messi dipastikan akan datang ke Indonesia dalam FIFA Matchday 19 Juni 2023 mendatang. Tim juara dunia itu akan berlaga melawan Timnas Garuda asuhan pelatih Sintayong. Kabar kedatangan pemain berjuluk La Pulga ini diumumkan akun Instagram resmi organisasi sepak bola Argentina atau AFA. AFA mengumumkan akan membawa 27 pemain dalam lawatannya ke Asia. Salah satunya adalah Lionel Messi. PSSI yakin laga timnas melawan Argentina akan menyedot perhatian publik pecinta sepak bola. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut antusiasme rebutan tiket akan seperti penjualan tiket konser grup band Coldplay. Rencananya harga tiket untuk pertandingan tersebut mulai akan diumumkan pada Senin besok. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay, ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia, belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia, dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Melawan tim sekuat Argentina, Timnas Garuda diharapkan bisa memetik pengalaman berharga sebagai bekal untuk mengikuti kompetisi internasional lainnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas tidak gentar meski lawannya adalah juara dunia. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain, tapi kita juga belajar. Ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Ya nggak usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia. Saat ini Argentina di bawah pelatih Lionel Scaloni ada di urutan pertama satu dunia. Prestasi mereka mentereng dengan menjuarai 3 kali Piala Dunia, yaitu pada 1978, 1986, dan terakhir 2022 lalu. Sementara Indonesia yang diasuh pelatih Sintayong ada di peringkat 149. Timnas baru bisa berbicara di level Asia Tenggara dengan 3 kali merebut medali emas sepak bola SEA Games, yaitu 1987, 1991, dan 2023 lalu. Pengamat sepak bola M. Kusnaini menyebut ada perbedaan level yang jauh. Karena itu hasil akhir bukan yang terpenting. Namun pertandingan ini harus dimanfaatkan untuk belajar dan menggairahkan kembali sepak bola Indonesia. Jadi kalau lihat pertandingan ini, saya berpikir kita nggak usah terlalu fokus ke hasil akhirnya, karena kita tahu perbedaan peringkatnya kan jauh sekali. 149 lawan peringkat 1 dunia. Karena itu kita harus lebih manfaatkan pertandingan ini, kesempatan kita belajar dari para pemain yang levelnya jauh di atas kita, kesempatan untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola di timnas, terutama terhadap timnas yang sedang naik ini, dan lebih dari itu menjadikan ini etalase bagi dunia melihat sepak bola Indonesia. Lionel Messi tentu paling dinantikan kehadirannya pada agenda FIFA Matchday menghadapi Indonesia. Selain Messi, sejumlah pemain yang ikut membawa Argentina meraih Piala Dunia 2022 juga akan datang. Di posisi penjaga gawang ada Emiliano Martinez yang bermain untuk klub Aston Villa. Sementara gawang Indonesia akan dijaga Hernando Ari yang juga ikut meraih emas SEA Games di Kamboja. Di sisi gelandang, pemain jebolan Piala Dunia 2022, Angel Di Maria juga akan memperkuat tim Tenggo. Di Maria akan banyak bertarung dengan Mark Klok yang mengisi lini tengah Indonesia. Sisi penyerang Argentina memiliki striker tajam yang bermain untuk Manchester City, Julian Alvarez. Untuk menahan Alvarez, Indonesia akan mengandalkan center back Jordi Amat yang saat ini merumput bersama Johor Darul Takzim Malaysia. Apapun hasil pertandingan nanti, momentum timnas Indonesia unjuk kekuatan melawan Argentina adalah pengalaman berharga
dan jadi modal skuad Garuda bersiap untuk turnamen Piala Asia 2023 di Qatar. Tim Liputan Kompas TV. Lionel Messi CS siap jajal kemampuan skuad Garuda. Lalu bagaimana mengasah mental para pemain timnas Indonesia melawan Argentina di FIFA Matchday 19 Juni mendatang? Kita akan bahas rencana laga timnas Garuda lawan Argentina ini dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Bung Kus, selamat malam. Halo, selamat malam Friska. Bicara soal peringkat sangat jauh kita, tapi kan tentu perlu persiapan yang matang karena ini momen yang dinantikan. Catatannya apa nih yang harus dipersiapkan timnas kita maksimal untuk menghadapi tim Tenggo Argentina La Albiceleste? Iya, yang pertama-tama saya pikir pelatih dan manajemen tim harus memberikan gambaran yang tepat apa yang mau dicapai dari pertandingan ini. Targetnya apa? Kalau misalkan pelatih dan manajer tim bilang targetnya kita harus menang dengan selisih 2 gol, itu kan menjadi tidak realistis bagi pemain, gitu ya. Betul. Jadi harus jelas target yang ingin dicapai dari laga ini apa. Pasti kita mempersiapkan laga ini dalam rangka persiapan menuju event yang lebih tinggi lagi, yaitu Piala Asia. Saya pikir arahnya pasti akan ke sana. Nah, dari laga ini yang kita harapkan tentu bukan kemenangan, bukan perbaikan peringkat. Tapi yang kita harapkan dari laga ini seperti katakan oleh Ketua Umum PSSI adalah peningkatan mentalitas bertanding. Kita diajari bermain menghadapi tim yang secara kualitas jauh di atas kita. Sejauh mana mentalitas para pemain bisa teruji di laga ini. Itu menurut saya yang paling penting. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah pelatih ingin melihat sejauh mana pemain berkembang dari satu pertandingan menghadapi lawan yang levelnya 100-an dunia, sekarang menghadapi lawan yang levelnya 10 besar dunia. Itu kan pasti akan ada perbedaan dari segi permainan, perbedaan dari segi tekanan. Nah, pelatih ingin melihat pemain-pemain yang bisa lolos dari situasi tekanan di laga seperti ini, itu akan dianggap cukup kuat mentalnya untuk bermain di Piala Asia nanti. Itu hal-hal yang saya pikir bisa dipelajari dari pertandingan semacam ini. Ya, karena pasti secara mental di depan ada Messi, ada Di Maria, pasti pikirannya akan down terlebih dahulu kalau tidak kuat mental ya. Nah, siapa yang bisa lolos dari ini, itu bisa jadi pemain andalan timnas begitu? Iya, sangat mungkin Argentina juga mungkin tidak sejak awal menurunkan pemain-pemain topnya ya. Memang kalau yang dipanggil itu kan semua pemain yang alumnus Piala Dunia sebagian besar ya. Ada Messi, ada Emiliano Martinez, ada Angel Di Maria, ada Julian Alvarez, bahkan pemain-pemain veteran juga sebagian juga masih tetap dipanggil. Yang baru mungkin cuma Garnacho atau Giovanni Simeone, pemain-pemain muda yang memang sedang berkembang, sedang muncul. Lautaro Martinez juga ada di sana, pemain yang akan main di final Liga Champions. Saya kira mereka mungkin tidak akan dimainkan sejak awal. Tapi siapapun yang akan bermain itu adalah pemain skuad juara dunia. Jadi inilah ujiannya bagi pemain-pemain kita. Secara mental kita harus siap menghadapi siapapun yang akan diturunkan nanti. Entah itu Messi atau Garnacho, itu harus disikapi dengan positif gitu loh. Nah, saya pikir satu hal yang sudah bisa kita petik pelajaran dari pertandingan ini, Argentina ini mau menghadapi Indonesia, menghadapi lawan yang peringkat jauh. Tapi mereka pemain sekelas Messi bersedia berangkat ke Indonesia. Padahal perjalanannya itu mungkin dari tempat Messi sekarang berada di Paris menuju ke Indonesia, itu bisa lebih dari 18 jam perjalanan. Kalau kita bukan pemain profesional, belum tentu kita akan bersedia ikut dalam tur semacam ini. Mungkin Messi akan bilang sama pelatihnya, udahlah yang junior-junior aja. Tapi mentalitas inilah yang ditunjukkan oleh Messi. Bagaimana profesionalisme sebagai seorang pemain profesional, seorang pemain dari tim juara dunia, bersedia ke Indonesia. Itu menurut saya udah luar biasa. Main atau enggak, itu sudah profesional yang luar biasa. Sampai jauh-jauh datang ke sini, skuad juara dunia itu datang ke Indonesia, mau main bersama timnas Indonesia, itu pencapaian luar biasa ya, Bung Kus? Iya, menurut saya itu hal yang sangat positif yang bisa kita pelajari tentang arti profesionalisme. Oke, selain kehadiran, presensi, oke lah itu tentu jadi hal yang luar biasa. Tapi apa yang harus ditampilkan anak-anak asuhan Shin Taeyong ini? Kita lihat kalau gaya Coach Taeyong kan dia sangat berani begitu ya di setiap pertandingannya. Tapi melihat daftar tim pemain Argentina yang main rata-rata di Piala Dunia itu bagaimana Bung Kus melihatnya? Iya, sebetulnya kalau secara teknis kita nih mungkin tidak akan terlalu banyak mendapatkan pelajaran dari pertandingan ini ya. Karena kalau tim itu kualitasnya terlalu jauh itu manfaat teknisnya tidak terlalu banyak. Tapi setidaknya
pemain akan belajar tentang bagaimana menghadapi lawan yang punya kemampuan menguasai permainan position sangat tinggi. Ya. Di laga ini mungkin positionnya akan sangat jomplang, bisa jadi 70-30 atau 75-25 atau 60-40. Nah, ketika tim kita dalam posisi tidak memegang bola, bagaimana pemain bereaksi ketika kehilangan bola? Bagaimana pemain melakukan koordinasi ketika mereka mencoba merebut bola? Bagaimana pemain bereaksi ketika lawan memainkan permainan tiki taka? Bagaimana bereaksi ketika lawan mencoba menarik kita keluar dari area pertahanan? Ya. Itu hal-hal teknis yang bisa dipelajari. Walaupun mungkin dari sisi manfaat tidak terlalu luar biasa gitu ya. Tapi itu antara lain hal-hal yang bisa pelajari. Kalau saya sih lebih ingin melihat pemain-pemain itu belajar banyak hal dari sisi bagaimana tim mempersiapkan diri. Bagaimana Argentina mempersiapkan diri menghadapi laga ini. Bagaimana mereka datang, ngapain, kemudian sebelum pertandingan mereka ngapain, pada saat mereka mempersiapkan diri menjelang pertandingan ngapain, di lapangan ngapain, bagaimana pemain senior menyikapi pemain-pemain muda yang ada di tim, bagaimana pemain-pemain muda menghormati seniornya. Itu hal-hal yang jauh lebih penting dipelajari daripada soal-soal teknis tadi. Iya, hal-hal teknis itu lain soal, tapi ini jadi modal agar tim Garuda bisa terbang lebih tinggi di sesi lainnya. Terima kasih Bungkus M. Kusnaini, pengamat sepak bola telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bungkus, selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lain.